Panji Gumilang ini merupakan sosok dajjal yang sedang turun di Indonesia. Tuntutan pembubaran Pondok Pesantren Al Zaitun ini, Presiden Joko Widodo sudah memberikan komentarnya. Akankah langkah-langkah ini kemudian bisa berjalan? Karena seperti yang kita tahu, upaya untuk memanggil saja, kemudian upaya untuk meminta keterangan tabayun begitu istilahnya dilakukan pada Jumat kemarin di Gedung Sate Bandung, tidak membuahkan hasil. Kenapa nggak bisa dijamah gitu loh? Pak Presiden ini mohon diproses dan ditindaklanjuti dan ditegakkan hukum, Pak. Bapak itu kan sekarang katanya ingin melanjutkan apa yang Bapak programkan. Ini penegakan hukum aja, Pak. Ini amburadul, Pak. Ini menurut saya ini amburadul ini. Giliran Habib Rizik aja ngomong saya baik-baik saja kok ditangkap gitu, di penjara. Nah ini jelas-jelas menyesatkan. Lanjutkan program, lanjutkan. Apa yang mau dilanjutkan begini nih? Makanya nih guys, gua bilang gua pengen perubahan. Ini kalau begini terus keadaan hukum tebang pilih, tidak ada keadilan. Yang paling gua takutin nih guys ya, yang paling gua takutin itu azab Allah datang gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku semua. Semoga para sobatku semuanya selalu dalam keadaan sehat untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Dalam rangka seperti biasa, saya berfastabiqul khairat dan juga watawasau bil haq watawasau bis sabr, mengingatkan kebaikan dan kebenaran untuk kita semua, untuk kebersamaan dan keutuhan kita. Ini sekarang lagi marak berita tentang Al Zaitun, Panji Gumilang. Kalau saya boleh umpamakan, ini Panji Gumilang ini merupakan sosok dajjal yang sedang turun di Indonesia. Ya nggak guys? Betapa kesesatan-kesesatan yang telah dilakukannya. Ini harus ada keadilan dari pihak yang berwenang di sini untuk menegakkan hukum. Ini sudah banyak meresahkan umat Islam seantero Nusantara ini. Bahkan mungkin seluruh dunia ini akan murka melihat gayanya atau ajaran sesat yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini. Ya kalau bicara masalah perbedaan, kalau masalah fikih nggak masalah. Tapi kalau masalah akidah, ini kalau perbedaan akidah ini nggak bisa. Ini apalagi membawa dia ngakunya agama Islam. Nah, ini letak permasalahannya dan sesat menyesatkan. Kenapa sih kok ini belum juga nggak tuntas-tuntas untuk menyelesaikannya? Nah oke, sebelum saya lebih jauh mengomentari, kita dengar ini ada cuplikan berita yang saya cuplik dari TV One, masalah kesesatan yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini. Oke guys, kita simak dulu yang berikut ini. Let's go. Gelombang protes melakukan aksinya untuk memprotes keberadaan dari pondok pesantren ini. Semakin deras juga tuntutan pembubaran Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Presiden Joko Widodo sudah memberikan komentarnya, dan yang kita tahu bersama juga Mahfud MD sudah memberikan informasi bahwa ada 3 langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah, yaitu kemudian sanksi pidana, sanksi administrasi, dan juga bagaimana upaya untuk menjaga lingkungan tetap kondusif di tengah polemik yang ada. Akankah langkah-langkah ini kemudian bisa berjalan? Karena seperti yang kita tahu, upaya untuk memanggil saja, kemudian upaya untuk meminta keterangan tabayun begitu istilahnya dilakukan pada Jumat kemarin di Gedung Sate Bandung, tidak membuahkan hasil karena memang Panji Gumilang masih belum mau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh tim investigasi. Kita akan gali lebih dalam lagi mengenai... Sebentar. Ini harus gua komentarin nih guys ya. Ini buat para penegak hukum ya. Kenapa sih kok ada istimewanya nih si Panji Gumilang ini? Kalau menurut saya nih guys ya, ini kan sudah jelas-jelas faktanya ini Panji Gumilang ini harus ya ditindak lah secara hukum pidana. Jadi kok kenapa nggak bisa dijamah gitu loh? Nah kalau seperti Habib Rizik cuman ngomong saya baik-baik saja malah dipenjarakan, ini kan nggak adil. Ini udah jelas-jelas si Dajjal ini ngomong sudah menyesatkan, meresahkan umat, bikin kegaduhan. Kenapa susah sekali diprosesnya gitu loh? Ya tegakkanlah hukum sesuai apa yang harus ditegakkan semestinya. Ya ini nggak bisa ini dibiarkan. Kalau pemerintah sampai nggak memproses ini atau apa namanya nggak ada tindakan konkretnya atau malah tabayun, kok malah tabayun ngomongnya, ini udah jelas-jelas
banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya gitu loh. Ya mbok ya Pak D Jokowi, nah ini Pak Presiden kita mohon ini, tolonglah Pak, kalau Bapak bilang ini pengennya melanjutkan apa kepemimpinan yang Bapak bilang ini, ya ini gimana mau dilanjutkan kepemimpinannya kalau hal-hal kayak gini, hukum tegaknya tebang pilih hukum ini di Indonesia ini. Bagaimana ya guys ya? Jujur aja guys, gua ini pengen ada perubahan nih negeri ini nih. Ya kan? Kenapa pengen berubahnya? Ini contohnya nih. Masalah ini kok ini sepele sebenarnya bagi negara ini. Nggak ada ini nggak ada berat-beratnya ini, kalau ditegakkan hukum diproses udah selesai kok ini. Kenapa kok ini menegakkan hukumnya kok ribet semacamnya gitu loh. Nggak kelar-kelar gitu loh. Emang nunggu ini negara ini kan negara hukum, menegakkan hukum semestinya. Jangan pilih-pilih kasih lah hukum ini. Kalau giliran untuk si A ini hukumnya wah langsung diproses. Kalau kalau giliran Panji Gumilang ini kok ada sepertinya kekebalan hukumnya nggak guys? Ini kan miris sekali, ini nggak bisa ini guys. Oke, kita dengerin lagi apa aja sih ini kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini. Kebetulan ini ada cuplikan berita ini, kita dengarkan selanjutnya ya. Hal ini terlebih juga hasil dari penyelidikan ataupun juga hasil dari penelitian kalau kita bisa bilang dilakukan oleh MUI pada tahun 2002 ini mengungkapkan bahwa adanya relasi antara NII dengan Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Untuk bisa memberikan informasi lebih lanjut sudah hadir para narasumber di samping saya. Yang pertama adalah Mas Ken Setiawan, beliau merupakan dari NII Crisis Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Ken sudah berapa lama mengamati Pondok Pesantren Al Zaitun ini dan apa saja temuan? Maksudnya seperti apakah kemudian pelaksanaan ibadah mereka juga menyimpang dan hal lain sebagainya? Ya, sejak kami keluar, saya kan 2003 ketika keluar kita sudah bersama kawan-kawan menerima laporan dan banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Jadi bukan apa hanya saja, sekarang. Mas? Jangan-jangan yang kita lihat hanya sebagian kecil saja, yang video mengenai sholat itu jangan-jangan apa saja Mas yang Mas dapatkan laporan dari masyarakat? Ya, mereka merubah rukun Islam. Menafsirkannya berbeda. Ini juga menurut kategori MUI sudah dianggap masuk kategori sesat. Misalnya syahadat diartikan bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam maka dia kafir. Jadi ini tafsirnya sudah berbeda. Akhirnya takfiri, mudah mengkafirkan orang lain. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad itu hanya dianggap sebagai seperti seorang lurah. Orang yang meninggal tapi jabatannya berlanjut. Jadi ada pengakuan Nabi baru sama seperti kan Ahmad Usuli pada saat itu. Lalu sholat, ini bukan hanya seperti yang kemarin viral. Sholat itu belum diwajibkan. Karena menganggap negara ini belum tegak hukum Islam, ini masih jahiliyah, jadi sholat belum diwajibkan. Tapi sholat suka-suka mereka. Bahkan mereka katakan bahwa mereka kan calon pemimpin negara. Jangan pakai sarung. Sholatnya necis, pakai jas, pakai dasi, itu yang terjadi. Jadi menurut mereka sholat di negara Republik Indonesia itu seperti buah apel yang baru dipetik, bahkan masuk supermarket dibungkus aluminium foil. Tapi apel yang dibungkus aluminium foil jatuh ke tempat sampah, nilainya apel atau sampah. Jadi walaupun KTP Islam, rajin ibadah, berada di sebuah tempat negara yang katanya undang-undangnya melawan hukum Allah, bukan Pancasila, Togut, berhala. Jadi bukan umat Islam, tapi umat Pancasila. Jadi sholat bagi mereka itu ya belum wajib. Mereka akan melakukan sholat bila negara Islam sudah tegak di Indonesia. Baik, Mas Ken pernah menjadi bagian dari Al Zaitun. Apa kemudian yang membuat Mas Ken ini kemudian sadar bahwa ini salah, kemudian juga keluar dari sana? Belajar Islam itu kan tolak ukurnya rahmatan lil alamin, akhlak kita menjadi baik. Nah, di sana semakin hari bukan semakin baik, semakin banyak kita ngerekrut, semakin banyak tanggung jawab yang kita lakukan. Contohnya apa, Mas? Ya kita Oke guys, kita komentarin lagi nih. Kalau bagi para sobat ingin lebih tahu kejelasan kelanjutan berita tadi, ada link di bawah ini nanti bagaimana tadi berita yang disampaikan oleh di TV yang disiarkan TV One. Ya, jadi saya ini mau membahasnya begini. Kalau toh memang ini sudah, kalau menurut saya nih ya, ini sudah mengancam kedaulatan negara ini yang dilakukan Panji Gumilang ini. Dan bahkan tadi penjelasannya Mas Ken ini juga benar ya. Itu di berita itu disampaikan bahwa bertentangan dengan ajaran agama, ada melakukan perzinahan, kemudian mencuri, merampok rumah orang, katanya di berita itu disebutkan. Dan juga adanya boleh melacurkan diri itu santrinya. Oh, ini gawat ini, bukan main. Nauzubillah min zalik. Ini sekali lagi saya ingatkan
tolong ya Mbok ya, tolong ya kepada pihak-pihak khususnya nih Pak Presiden. Ya Pak Presiden, ini mohon diproses dan ditindaklanjuti dan ditegakkan hukum Pak. Ini kan makanya Bapak itu kan sekarang katanya ingin melanjutkan apa yang Bapak programkan. Ini penegakan hukum aja Pak, ini amburadul Pak. Ini menurut saya ini amburadul ini. Giliran Habib Rizik aja ngomong saya baik-baik saja kok ditangkap gitu, di penjara. Nah ini jelas-jelas menyesatkan inilah ini. Aduh. Nah, model begini nih negara katanya mau lanjutkan program lanjutkan. Apa yang mau dilanjutkan begini nih? Makanya nih guys, gua bilang gua pengen perubahan. Ini kalau begini terus keadaan hukum tebang pilih, tidak ada keadilan sini, makanya sepertinya hidup negara ini kan nanti jadi hukum rimba jadinya kan gawat. Naudzubillah min zalik ini ya. Aduh, saya ngeri banget kalau hal-hal ini dibiarkan, akan nanti dampaknya lebih luas itu ya perpecahan. Yang paling gua takutin nih guys ya, yang paling gua takutin itu azab Allah datang gitu loh. Ini yang sangat menyeramkan. Kalau Allah murka ini, kalau ada penyimpangan begini, penyesatan begini, waduh, gawat. Ini kalau zamannya Umar bin Khattab nih, ini kepalanya Panji Gumilang ini udah dipenggal ini sama Umar ini. Tapi ini kan kita negara demokrasi Pancasila, ada hukum-hukum yang yang sudah kita sepakati di Republik ini yang harus ditegakkan. Oke, saya rasa gitu aja ya. Bagi yang berakal sehat, yang berpikir waras, benar nggak yang saya bilangin tadi kan? Silahkan dikomentari, benar nggak itu? Kalau ini nggak diselesaikan, kalau masalah ini nggak diproses atau tidak ditegakkan hukum, ini saya rasa ini, mohon maaf aja nih ya, rezim ini berarti tidak benar-benar tidak menjalani Pancasila. Gitu aja, karena tidak adil. Kok giliran yang lain cepat diproses, nah giliran ini entah ada backing siapa di belakangnya, ada yang biayai belakangnya, wallahu alam. Jadi kaitan ini saya hanya mengajak semua pihak yang terkait dengan masalah ini semua, para penegak hukum, ya tentunya kepada Bapak Presiden kita yang terhormat Pak Jokowi. Tentu ini kan mudah sebenarnya nih Pak, kalau mau ditegakkan hukum dan diproses, ya nggak guys? Gitu aja dari saya, mohon maaf bila ada salah dan kilaf. Sampai jumpa lagi pada video saya yang berikutnya. Kita tetap jaga persatuan kita, tetap semangat dan tetap menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Allahu Akbar.